Halo, selamat datang di Kongko Unity via United World United. Sah pagi ini, sebenarnya kemarin malam sih ya, announcement-nya sah bahwa Sir Jim Ratcliffe sudah sah menjadi co-owner dari Manchester United ya, bareng dengan Glazer ya. Jadi Glazer masih ada, gengs ya. Jangan lupa fakta itu Glazer masih ada ya. Ya ternyata Santa Claus datang lebih pagi ya. Kemarin kalau nggak salah setengah 12 malam ya announcement-nya ini keluar ya. Sorry, jam 11 nih, jam 11 malam sih. 24 Desember jam 11 malam ya Santa Claus keluar lebih early dan ini sih hal-hal ini yang gua tunggu-tunggu ya. Bukannya gua tunggu-tunggu gua lebih milih Sir Jim ketimbang si Sheikh Jaisim bener nggak? Gua lebih milih Sheikh Jaisim bener nggak? Tapi ini yang gua tunggu-tunggu yaitu sebuah official statement artinya saga akuisisi lah atau pembelian saham atau apapun namanya itu udah mau mulai kelar gitu loh bener nggak? Karena udah di-announce official statement di manchesterunited.com ya. Berarti ini udah sah lah kalau gue bilang ya Sir Jim Ratcliffe bakal akuisisi 25% ya dari Manchester United ya. Banyak yang bisa dibahas dari berita ini atau announcement ini, cuman gue pengen fokus dari club statementnya dulu lah sama beberapa omongan Romano di videonya dia ya di video YouTube-nya dia. Ya, jadi langsung baca aja ya. Jadi akuisisinya ini 25% dari kelas B ya yang dipegang oleh Glazer Family ya dengan offer ya sampai 25% dari semua kelas A ya saham kelas A. Oke. Gua nggak ngerti perbedaan antara kelas B sama kelas A apa, terutama di legalitas Inggris ya di negara Inggris itu apa bedanya eh, powernya seperti apa atau segala macamnya yang pasti satu hal yang pasti ya kelas B 25% dari kelas B itu berarti lebih minoritas lagi gitu loh. Ya, kalau lu pikir dari 100%-nya MU dia dapetin 25%, enggak juga. Karena ini bukan kelas A-nya, ini kelas B-nya. Ya, berarti sangat minoritas, bro. Sangat minoritas. Jangan-jangan kelas B itu cuma 10% dari total kelas A atau apa. Gue nggak tahu. Yang pasti ini sangat sangat kecil ya. Akan ada impact atau enggak, we'll see. Yang tahu gue bakal bahas lagi ya. Yang pasti bukan minoritas pun juga bukan, gue bilang ya. Bener-bener kecil lah ibaratnya sih ya. Yang yang diambil oleh Sir Jim. Ya, dan ya jelas ini dia ya kenapa Glazer nggak mau ngejual total karena ya mereka cuma mau duit, duit, duit dan duit dan mereka masih pengen perah duit dari Manchester United ya karena Glazer family dan kelas A shareholder bakal mendapatkan $33 per share ya bakal dapat duit lah mereka intinya dengan penjualan ini ya. Jangan ngomong ke gua deh ya para buzzer-buzzer Glazer ya itu kan udah wajar namanya juga sahamnya dibeli ya pasti dapat duit lah ya bla 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 lah benar nggak ya kalau mereka peduli 100% sama MU ya lepas ke Sekaisim Sekjasim, gue Caisim mulu nih gara-gara banyak imposter nih di gue punya live streaming. Um, Sekjasim gitu loh, bener nggak? Karena dia bakal beresin semua, beresin utang, invest juga, udah bikin kita bener-bener jaya gitu loh, bener nggak? Ya kan? Jadi ya gitulah. Kalau menurut gue sih ya in the end it's all about money lah untuk Glazer ya. Terus lalu ada juga dikasih tahu beritanya juga ya bahwa 300 ada bakal investment tambahan 300 million dollar ya ke klub ya. Jadi ini gua sih apa namanya walaupun nggak sebesar Sheikh Jassim tapi gua hargai banget ya karena juga berdasarkan dari Fabrizio Romano benar nggak ya di YouTube-nya dia bilang bahwa 300 miliar ini bakal masuk ke klub infrastruktur ya. Semoga aja benar masuk klub infrastruktur ya. Jangan sampai 300 miliar 100 miliarnya dicatut sama si Glazer benar nggak? Ya semoga ya ini benar 100% 300 miliar ini masuk ke klub infrastruktur yaitu Carlington dan juga Old Trafford ya dan ini benar sih yang diomongin ya sama Ronaldo ya walaupun gua nggak setuju dengan interviewnya Ronaldo tapi yang Ronaldo ngomong kan itu 100% benar gitu kan ya seberapa bobroknya Glazer dan manajemen MU gitu ya sampai MU sampai jadi sekarang gitu loh benar nggak tapi 300 miliar ini bakal ya memperbaiki lah ya semua kejelekan-kejelekan dari training infrastruktur kita tuh bakal diperbaiki ya dan semoga aja yang bocor-bocor tuh ya katanya benar ada bocor nggak sih di Old Trafford ya gua nggak pernah ke sana sih itu semoga benar-benar bakal diperbaiki ya itu penting banget ya lalu ya seperti kita tahu juga ya Ineos bakal dapat eh, tanggung jawab lah dalam manajemen dari football operationnya ya dan seperti yang rumor yang udah diomongin sama Romano juga bahwa CEO-nya ya bakal kan
Richard Arnold baru aja step down, benar nggak ya kan? Dan itu bakal diganti kemungkinan besar sama Jan Jan eh, Jean Claude Blanc ya. Kita ngomong pakai bahasa Prancis dong, benar. Jean Claude Blanc ya. Jean Claude Blanc ini bakal gantiin bakal menjadi CEO baru ya, dan jelas bakal ada revolusi di manajemen MU ya. John Murtad bye bye, benar nggak ya? Bye-bye ya, seperti yang gue selalu ngomong kan ya, Richard Arnold sama John Murtad ini lebih parah dari Woodward gitu, benar nggak ya kan? Muka baru, cara lama, benar nggak? Bahkan lebih parah gitu, dari musim lalu aja gue udah nggak suka cara kerja mereka gitu, benar nggak? Gue nggak suka 100%, karena ya sama-sama aja gitu. Ya kan, walaupun dibela Gultik, benar nggak mereka ini bagus, gue bilang sih mereka ini bobrok 100% gitu. Ya, yang gitulah ya, mendingan Woodward kali ketimbang mereka berdua, benar nggak ya kan? Murid belum tentu lebih jago dari guru, benar nggak? Tapi anyway itu bakal selesai ya, dan menurut gue sih mereka berdua ini, Richard Arnold, Woodward ataupun juga John Murtad ini ya ada ambil andil juga selain Glazer gitu loh atas kehancurannya klub kita ini. Ya karena mereka nggak bisa eksekusi dengan baik day to day operationnya gitu loh ya, football club ini. Jadi ini sih gue sih open arm banget ya dengan Jean-Claude Blanc masuk sebagai CEO. Gua kagak tahu sebagus apa Jean-Claude Blanc, ya jujur aja ya, bukan berarti diganti Jean-Claude Blanc langsung, oh langsung jadi kita berjaya, belum tentu juga kan, benar, kita nggak tahu seberapa bagus Jean-Claude Blanc. Tapi dari segi CV sih lumayan bagus, bekas Juventus, bekas siapa, PSG juga kalau nggak salah kan. Cuman ya seperti yang gue pernah ngomong juga, problem gue sama Jean-Claude Blanc cuma satu. Ya dari tahun 2011 sampai sekarang dia ngapain kerjaannya gitu. Karena kalau gue cek di Wikipedia kan terakhir 2011 dia kerja. Setelah itu kayaknya nggak ada entry lagi gitu dia ngapain. Jadi gue nggak tahu sih ya sebagus apa dia. Em, dari situ apa tentang football operation ya. Jadi Ineos bakal dapat tanggung jawab football operationnya ya, which is a good thing. Terus yang terakhir ya, completion of this deal masih subject ya. Jadi ini masih masih belum di approve sama Premier League ataupun badan legalitas lain di Inggris ya. Gua sih nggak terlalu worry akan statement ini ya, karena menurut gua sih si siapa MU itu nggak sebego itu gitu loh, benar kan? Dia nggak bakal keluarin official statement kalau ini deal bakal 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 nggak disetujuin. Ya, kalau sampai dia begitu sih yang ngeluarin statement tahu deal bakal nggak setujuin sih, itu bego gitu loh, benar nggak? Itu ini klub apaan, benar nggak? Ya kan, ngaku-ngaku mau ibaratnya kayak ngaku-ngaku mau mau manjat gunung Everest tapi manjat manjat bukitnya nggak pernah gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi kalau gue bilang sih nggak, gue nggak worry lah sama statement ini ya. Menurut gue sih bakal bakal approve lah ya. Regulatory approval sama Premier League bakal approve, walaupun gue yakin prosesnya nggak bakal cepet. Ya bisa bisa berbulan-bulan kali ya. Tapi anyway setidaknya udah ada official statement dari Manchester United kalau this deal is real ya kan ya. Dan ini kan yang gue cari-cari gitu loh, benar nggak? Gue udah muak bacanya. Ya gila, berita sama lagi, benar nggak? Berita yang sama lagi, berita daur ulang lagi tentang akuisisi bla 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 ya kan. Ya itu bagus lah buat channel YouTube atau outlet media, benar nggak, buat dapetin klik. Tapi bosen men, benar nggak? Kan gue tunggu official statement kayak gini. Ya. Dan yang terakhir gue pengen share reaksi gue ya akan berita ini ya. Gua masih akan tetap skeptis ya, namanya juga ini masih ada Glazer di belakang ya, dan Glazer ini masih mayoritas ya, dan bahkan Sir Jim Ratcliffe ini sangat amat minoritas ya, 25% dari kelas B. Ini kalau gua bilang sih apa ya, masih harus dipantau karena lu nggak bakal tahu lah seberapa busuk Glazer ya kan. Seperti yang gue bilang juga, 300 miliar investment ke infrastruktur. Lu nggak bakal tahu tuh beneran nggak 100% bakal masuk ke infrastruktur atau enggak ya kan. Lu nggak bakal, gue takutnya gini deh, oke ngomong gampangnya, gue takutnya ini kayak apa ya, cerita-cerita kayak Ragnik 2.0 ya kan. Pas Ragnik ya kan ditawarin jadi advisor gitu kan, benar nggak, di end of season. Ya iyalah advisor gitu, seandainya bener dia jadi advisor, ada power apa, bener nggak kan? Dan nggak ada power apa-apa kan advisornya kan, makanya dia nggak mau jadi advisor doang, makanya dia keluar. Bener nggak sih Ragnik? Ini juga ada bau, bisa banget nih bau-bau jadi kayak begitu ya kan. Dia minoritas ya kan, walaupun di dealnya dia ada apa bakal jalanin operational footballnya, tapi tetap aja gitu loh, seandainya gue pengen invest nih gitu kan ya, katanya si misalnya anggap aja ini, anggapan aja nih kata si, misalnya nggak, gue pengen invest nih perbaiki atap-atap yang bocor nih ya kan, 100 miliar dolar ya, tahu-tahu Glazer ngadain ini rapat umum, bisa pemegang saham minoritas bro, nggak usah banyak bacot lu, nggak mau 100 1 ini ya kan, nggak mau 100 juta, 10 juta aja ya kan.
Benar nggak? Nggak usah perbaiki, ditambal aja. Bisa loh, bukannya enggak loh, ya. Ya sekali, tapi gue ngomong gini sekali lagi ya, gue nggak ngerti kelas B, kelas A di sana tuh gimana. Yang pasti kalau di minimal di Indonesia ya, kalau nggak 50% plus satu lembar, lu tuh nggak banyak power gitu loh. Kalau di rapat umum ya, minimal di rapat umum. Ya, jadi tetap harus dipantau dan semoga aja si Glazer ini apa ya, menepati janjinya dia gitu bahwa 100% bakal dipegang Ineos atau Sejam Aktif ya. Itu sih penting banget karena gue dengar kelas 25% kelas B lagi, benar nggak? Itu sangat small gitu loh. Sangat small. Jadi gue nggak tahu gitu. Beneran nggak gitu loh dia bisa beneran nggak si Ratcliffe atau Ineos ada power untuk menjalankan operational footballnya tanpa ada interupsi ya tanpa ada campur tangan Glazer sama sekali ya kan. Yang gua sih feeling feeling gua nih investment gede-gede ya kan segala macam itu pasti bakal ada veto juga dari Glazer. Feeling gua itu bisa banget ya. Tapi satu hal yang ngebantu banget nih ya, yang menurut gua sih dari secara strategi bener banget si Sir Jim lakukan yaitu mengganti CEO sama orangnya dia ya Jean-Claude Blanc. Ya gua anggap Jean-Claude Blanc orangnya dia lah. Dia kan yang hire CEO ini. Itu bakal ngebantu banget sih ya kan. Kalau masih Richard Arnold juga John Murtad, bah bisa dimain-mainin sih Sir Jim Ratcliffe bener nggak? At least ya ini yang positif dari CEO Jean-Claude Blanc itu ya kan at least gitu loh bener nggak dia ini orangnya dia gitu loh kalau ini orangnya dia gue melihat harusnya sih day to day-nya bakal ada perubahan ya kan tapi big investment ya ya sesuatu sebuah operational yang perlu duit banyak ini harus hati-hati sih harus dipantau sih karena menurut gue sih dia nggak bakal seleluasa itu untuk membuat keputusan yang mengeluarkan duit banyak ya apalagi kita masih ada utang gitu loh ya kan hampir 1 billion men hampir 1 billion ya kan jangan-jangan 300 yang disuruh bayar utang doang lagi ke bank udah habis duit yang nggak ada lagi buat infrastruktur atau apa bisa jadi loh ya jadi behind the hood-nya kita masih nggak tahu gimana dan kita pantau terus sih ya kan anyway selamat untuk Sir Jim Ratcliffe ya yang bisa menangin dari tender ini ya dari proses ini gua masih berharap sih sebelumnya Jasim masih bisa gitu sebenarnya tapi ya faktanya enggak faktanya Glazer masih mau duit ya kan tapi kita berharap aja ya under Ineos ataupun Sir Jim Ratcliffe era baru Glazer Sir Jim Ratcliffe ini akan membuat minimal Manchester United lebih baik lah lebih baik ya nggak bakal baik sih kalau masih ada Glazer ya kan lebih baik daripada eranya Woodward, Murtad sama si Richard Arnold sih ya paling itu aja sih yang gue bisa ngomongin dulu dari berita atau klub statementnya ini ya masih banyak yang bisa dibahas sih ya masih banyak yang bisa dibahas mungkin kalau pas gue live kita bisa ngobrol bareng lah soal akuisisi ini ya. Itu aja sih yang gue mau ngomongin dari statement ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.